Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rais Arsi Muksid dengan NPM 2104010014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software komputer adalah perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak komputer adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, baik dalam pemrogramannya maupun perawatannya. Perangkat lunak sistem pada komputer antara lain adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program inteliti. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dalam sistem komputer, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti perangkat kata, angka, gambar, dan web. Komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi tanpa sebuah sistem operasi. Contoh sistem operasi komputer antara lain adalah Microsoft Windows, mulai dari Windows Vista, XP 7, 8, 8.1, 10, dan yang lainnya. Linux, Slackware, Red Hat, Kali, Debian, Ubuntu, dan yang lainnya. Unix, FreeBSD, Solaris, Macintosh, Remix, dan lain-lain. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berisi kumpulan instruksi-instruksi dan aturan-aturan komputer. Disajikan dalam bentuk bahasa atau kode yang bisa dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan tugas yang diperintahkan sesuai dengan instruksi yang telah dirumuskan pada bahasa pemrograman tersebut. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman pada komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, low level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman assembly. Yang kedua, middle level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman C dan C++. Yang ketiga, high level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman basis dan Pascal. Program utility. Program utility adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berfungsi untuk melengkapi kinerja dan sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Program utility yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi contohnya adalah antivirus. Kebanyakan sistem operasi tidak dilengkapi dengan antivirus, kecuali sistem operasi yang memiliki perusahaan Microsoft, yaitu Windows. Contohnya adalah Windows 10. Sedangkan program utility untuk meningkatkan kinerja komputer contohnya adalah defragment, yaitu program utility yang memiliki kemampuan untuk melakukan partisi pada hard disk dan merapikan file-file data yang bersebaran di hard disk. Perangkat lunak aplikasi.
Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia atau pengguna komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya di suatu bidang tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi komputer antara lain sebagai berikut. A. Desktop Publishing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi mengatur tata letak cetak pada suatu naskah sehingga siap untuk dicetak. Contohnya adalah Ventura Publisher, PageMaker, Adobe Index, dan lain-lain. B. Program Spreadsheet merupakan program perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dokumen berupa data dan format basis dan kolom. Contohnya adalah Microsoft Excel dan Lotus Improve. C. Word Processing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen dalam bentuk naskah teks. Contohnya adalah Microsoft Word, Open Office Printer, Lotus Improve, AbiWord, Word Perfect, dan WPS Office Word. D. Database Management System merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen data pada komputer dalam jumlah besar. Program manajemen meliputi penambahan data, menghapus data, mengedit data, dan menyimpan data, sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan oleh sebuah program pada komputer. Proses manajemen data ini dikenal dengan DBMS atau Database Management System. E. GraphSheet merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk memperluas, membuat, dan mengedit data berupa gambar dan video. F. Accounting Program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data yang berhubungan dengan proses perhitungan, keuangan, dan akuntansi. G. Statis Program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis statistik. Contohnya adalah SAS, SPSS, statistik, dan lain-lain. Communication merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan menggunakan komputer lainnya, baik yang berada dalam satu jaringan lokal maupun berbeda jaringan. Contohnya adalah Datafax Pro, Procomplus, Cartas, Corboscopy, dan lain-lain. I. Multimedia merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peralatan media seperti kamera digital dan video player. Contohnya adalah Windows Media Player, Khalid Codec, dan GOM Player, dan lain-lain. J. Game merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling banyak digemari oleh pengguna komputer, khususnya kalangan anak-anak hingga dewasa. Perangkat lunak aplikasi ini berfungsi untuk melakukan sebuah permainan digital yang bertujuan sebagai media hiburan bagi pengguna komputer. Contohnya adalah Flight Emulator, Baseball, PES, Prince of Persia, dan lain-lain. Jenis-jenis lisensi software. A. Proprietary software. Proprietary software adalah software pemilik sehingga seorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan penggunaan atau memodifikasi software tersebut.
B. Commercial software. Commercial software adalah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. C. Public domain. Public domain adalah software yang tidak memiliki hak cipta. D. Freeware. Freeware adalah software yang diizinkan untuk digunakan atau diperluas namun tidak memiliki izin untuk memodifikasi. E. Shareware. Shareware adalah software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka ia memiliki software meminta bayaran untuk lisensinya. F. GNU General Public License atau GNU GPL. GNU General Public License adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengcopylefkannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. G. Open source. Open source adalah software yang dapat dilihat kode sumbernya. Perlu diketahui software open source bukan berarti software gratis. Sekian presentasi saya tentang software. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.